warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penjadwalan angkutan umum. Nah, sebenarnya kan angkutan umum ini harus berjadwal kan ya. Jadi kita harus bisa menjadwalkan bagaimana angkutan umum ini gitu. Jangan sampai ke Indonesia nih. Di Indonesia ini seharusnya angkutan umum itu berjadwal. Jangan sampai pada kondisi existing kali ini kan rata-rata angkot berangkat bukan karena jadwal tetapi karena penuhnya penumpang. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya berjadwal jadi penumpang tuh merasa nyaman, tepat waktu gitu. Karena kalau menurut saya kalau angkutan umumnya berjadwal itu justru penumpang akan lebih banyak gitu karena mereka tidak harus lama menunggu gitu kan. Jadi antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum itu pasti akan banyak gitu. Nah, oke, kita akan lanjut aja lah ke materi ya. Saya punya satu soal nih, satu soal penjadwalannya, bagaimana cara menjadwalkannya. Di sini saya mempunyai keterangan ya. Di sini dalam keterangannya ini ada jumlah armadanya itu 3. Jadi ada 3 angkot lah, kita anggapanlah ini sebuah angkot ya. Ada 3 angkot. Lalu dari travel time dari terminal A ke terminal B-nya itu 10 menit. Jadi travel time itu waktu tempuh ya, waktu tempuh dari terminal A ke terminal B. Terus dari terminal B ke terminal A-nya itu 15 menit travel time-nya. Nah, untuk layover time, nah lalu apa nih layover time? Layover time ini adalah merupakan waktu tunggu di terminal. Jadi biasanya kalau kita nyebutnya ngetem di terminal gitu. Nah, waktu tunggu itu 5 menit gitu. Nah, untuk frekuensinya ini 6. Jadi kalau frekuensi ini sebenarnya apa sih Kak? Misalkan frekuensi ini adalah jumlah kendaraan yang beroperasi dalam 1 jam gitu. Berarti kalau frekuensinya 6 maka headway-nya itu 10 menit gitu. Ini 10 menit ya maksudnya, bukan 10 menit karena headway ini adalah jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan yang selanjutnya dalam satuan waktu ya. Tidak dalam satuan jarak ya. Jadi jarak itu 10 menit ya. Ini saya lupa nulis, harusnya 10 menit di sini. 10 menit. 10 menit. Nah, waktu mulai operasinya pukul 8. Kita anggapan seperti ini ya asumsinya ya. Nah, bagaimana cara melakukan penjadwalan yang baik sesuai dengan teori? Nah, jadi di sini kita punya kolom nih. Yang untuk kolom pertama ini nomor angkutan dari 1, 2, 3 ini kan karena jumlah armadanya 3, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ini dari terminal A ke terminal B, dari B ke terminal A ya. Oke, kita mulai saja. Lalu kita isi di sini, kita isi jam mulai operasinya. Kita isi jam mulai operasinya pukul 8. Nah, oke, kita mulai isi. Lalu di terminal B kita isi jam berapa? Nah, karena waktu travel time-nya 10 menit, maka di terminal B ini adalah jam 8 lewat 10 menit. Oke. Nah, lalu dari terminal B dia berangkat pukul berapa? Karena di sini ada layover time atau waktu tunggu di terminal selama 5 menit, maka ditambah 5 menit. 08 lewat 15. Oke. Nah, dia berangkat dari terminal B ke terminal A, lalu sampai terminal A pukul berapa? Nah, karena travel time-nya dari terminal B ke terminal A adalah 15 menit, maka waktu sampai terminal A adalah pukul 8.30. Oke. Untuk untuk armada nomor 1 dia sudah bolak-balik, jadi dia sudah bolak-balik terminal A ke terminal B, dari terminal B ke terminal A, atau satu rit lah kita bilangnya ya. Nah, lalu di sini kita di armada nomor 2 dia berangkat jam berapa armada nomor 2 nih. Nah, kita di sini kita lihat yang namanya headway. Headway itu kan jarak waktu antara kendaraan satu dengan kendaraan selanjutnya. Nah, kendaraan selanjutnya ini adalah headway-nya adalah 10 menit. Maka jam berangkatnya dia jam 8 lewat 10 menit. Ini mudah saja sebenarnya, tinggal tambah-tambah saja ya untuk penjadwalan ini. Nah, selanjutnya terminal A ke terminal B kan 10 menit, maka dia jam 8 lewat 20. Layover time-nya tunggu di terminalnya 5 menit. 08 lewat 25. Nah, dia di sininya karena 15 menit maka di sini 08 lewat 40. Nah, untuk armada nomor 2 kita sudah sampai 1 rit. Oke, untuk armada nomor 3 sama, tinggal tambah 10 menit saja karena headway-nya itu 10 menit juga. Berarti jam 8 lewat 20. Nah, oke, untuk
Selanjutnya yang di sini karena 10 menit jam 8.30. Selanjutnya ganti karena layover time-nya 5 menit, waktu tunggu terminalnya maka tambah 5 menit jam 35. Di sini tambah 15 menit maka jam 9.00. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah namanya penjadwalan angkutan umum ya. Untuk selanjutnya ke kolom 1 2 3 selanjutnya tinggal mengikuti nilai yang sudah ada di sini ya, jam 3.30 lanjut sampai selesai sampai sini sampai jam berakhirnya jam operasi itu ya. Karena nggak mungkin kan kita melaksanakan, biasanya kan angkutan umum dari jam 8 sampai jam 5 sore, bahkan ada yang sampai malam ya. Jadi kita tinggal tambah-tambahkan saja seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih gampang ya untuk penjadwalan angkutan umum ini, tinggal tambah-tambah saja. Yang penting kita mengerti apa itu layover time, apa itu frekuensi, atau itu headway, apa itu travel time gitu. Jadi yang penting kita mengetahui itu gitu. Jadi kalau kita penjadwalan angkutan umum tidak terlalu susah sih kalau menurut saya ya. Jadi kalau untuk saya pribadi selaku orang transportasi harus tahu gitu bagaimana penjadwalan angkutan umum itu yang benar gitu, supaya bisa jadi representatif bagi para operator angkutan umum di seluruh Indonesia, supaya lebih baik penjadwalannya, supaya penumpang tuh merasa nyaman karena ketepatan waktu gitu, karena waktu ini sangat dihargai kan. Oke, segitu saja. Mudah-mudahan perhitungan penjadwalan angkutan umum ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.